seperti itu. Ya memang syariat kita ini asalnya adalah syariat yang sangat mudah, syariat yang enak. Dan kemudian seorang imam besar yang menjadi panutan, ya kok bisa kemudian berpindah dari satu pendapat ke pendapat berikutnya, apa nggak bingung nanti pengikutnya? Enggak. Ya. Nah ini Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para imam mereka biasa dalam artian ada qaul jadid, qaul qadim, ya, ada riwayat ini, riwayat itu, ya, karena mereka juga manusia. Yang pertama, yang kedua mereka mengikuti athar, mereka mengikuti al-haq, sehingga di saat namanya athar, ya namanya ilmu itu kan selalu bertambah. Di saat sampai kepadanya satu maklumat yang baru yang sebelumnya tidak diketahui, dan maklumat tersebut bersumber daripada athar Rasulullah SAW, hadis Rasul, maka langsung seketika berubah pendapatnya kepada pendapat yang memang sesuai dengan athar hadis Rasul SAW. Karenanya para imam mereka menyatakan secara makna, sebagian secara lafaz memang seperti kalimatnya, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih maka itulah madhabku, dan aku rujuk dari ucapanku dan pendapatku yang menyelisih hadis Nabi, baik aku masih hidup ataupun setelah mati. Ini Imam Syafi'i mengucapkan kalimat demikian. Jadi rujuk kepada athar. Saya menyatakan wala tastaghrib anal alim yarji an qaulih, dan engkau jangan merasa aneh, jangan heran, ya, seorang alim kok rujuk dari ucapannya. Ya, orang sekarang mungkin bilang apa, plin-plan, pendapatnya nggak jelas. Enggak. Ini justru gentle yang seperti ini. Ya, mencari al-haq. Di saat datang kebenaran langsung diterima, siapapun yang mendatangkannya. Li'annal haqqa yajib an yuttaba, karena al-haq itu wajib untuk diikuti. Fama tatabayyan lil insan al-haqqu wajib alaihi tiba'uh, maka kapanpun, ya, tampak bagi seseorang kebenaran, wajib bagi dia untuk mengikutinya. Fal-Imamu Ahmad rahimahullah ahyanan yurwa anhu fil mas'alah al-wahidah arba'at aqwal au khamsah. Imam Ahmad rahimahullah terkadang, ya, teriwayatkan dari beliau ini dalam satu perkara itu ada sekitar 4 atau bahkan 5 pendapat, ila sab'ah, bahkan sampai 7 pendapat, sab'at aqwal fi mas'alah wahidah, pada satu perkara. Jadi pendapat beliau bisa banyak seperti itu. Kenapa kok demikian? Beliau menyatakan, ya, Asy-Syaikh, bahwa karena beliau adalah seorang yang mengikuti akal. Wa huwa rajulun wahid, padahal satu orang, ya. Ahyanan yusarrih bi annahu raja'a wa ahyanan la yusarrih. Kadang beliau menyatakan secara sharih, saya rujuk dari ini. Ya, pada riwayat yang lain tidak secara sharih, artinya hanya teriwayatkan beliau punya pendapat demikian, juga pendapat demikian. Imam Syafi'i punya al-qaul qadim dan al-qaul jadid. Imam Malik juga memiliki, terkadang teriwayatkan demikian, terkadang teriwayatkan demikian pendapat beliau. In sarraha bi annahu raja'an qaulihil awal fa innahu la yajuz an yunsab ilaihil qaulul awal alladzi raja'a anhu. Apabila beliau menyebutkan secara sharih bahwa saya rujuk dari pendapat saya itu dan saya sekarang berpendapat demikian karena memang kebenaran ada pada pendapat yang ini, maka tidak boleh kemudian dinisbatkan kepada Imam Ahmad pada pendapat yang beliau telah rujuk darinya dan beliau telah menyatakan rujuknya. Illa muqayyadan, kecuali dengan dikait. Fayuqal, dikatakan qala bihi awalan tsumma raja. Ini dikait dengan dahulu beliau berpendapat demikian, kemudian beliau rujuk. Amma idza lam yusarrih birruju' fa innahu yajib an yuhsab al-qaulan lahu. Adapun jika
tidak diketahui secara sharih bahwa beliau menyatakan rujuknya, sedangkan ada riwayat yang berbeda dari beliau, maka dua riwayat itu disebutkan. Dan kita akan lihat banyak nanti kalau membaca kitab-kitab besar seperti Al-Mughni, Majmu', Syarhul Muhadzab, ya, kitab-kitab besar daripada para ulama, ya, yang menyebutkan tentang berbagai macam akwal, ya, pendapat-pendapat dalam fikih, maka kita akan dapati, ya, bahwa Imam Ahmad berpendapat demikian dan pada riwayat yang lain berpendapat demikian. Nah, ini berarti ada dua riwayat. Wal Imamu Ahmad taksuru riwayat anhu li'annahu athariyun ya'khudh bil athar. Dan Imam Ahmad itu sering, ya, banyak ada riwayat-riwayat pada beliau ini. Kenapa? Karena beliau adalah athari. Athar itu artinya pengikut daripada asar. Asar itu adalah apa saja dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan salaf. Sehingga ya bil asar, dia mengambil asar. Kalau memang, ya, apa yang selama ini dipegangnya adalah keliru, maka langsung berpindah pada apa yang benar. Sehingga masing-masing dari para imam itu sebetulnya mengharamkan taklid.